Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik. Betapa hati kami penuh sukacita dan rasa syukur dan bahagia. Oleh karena Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Bapa, saat ini kami memiliki kerinduan yang sama untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami, mengajari kami. Dan hikmat surga Tuhan karuniakan kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan kami juga dapat memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni segala dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Jumat 19 April 2024, yaitu pendalaman. Roh kebencian yang sama dan perlawanan kepada kebenaran telah mengilhami musuh-musuh Allah pada segala zaman. Dan kewaspadaan serta kesetiaan yang sama dibutuhkan dari hamba-hambanya. Kata-kata Kristus yang ditujukan kepada murid-murid yang pertama itu dapat berlaku kepada para pengikutnya pada akhir zaman. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Markus 13 ayat 37. Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 49. Di banyak tempat lainnya di dunia, terutama di mana orang-orang memiliki akses bebas mendapatkan kitab suci, iblis telah menggunakan cara-cara lain untuk melemahkan pengaruhnya. Salah satu cara yang sangat efektif adalah melalui berbagai upaya ilmiah atau bahkan keilmuan Alkitabiah, yang terkadang mengambil posisi yang jika diterima akan melemahkan kepercayaan terhadap firman Tuhan. Sebagai contoh, meskipun kitab Daniel berasal dari 500 tahun sebelum Kristus, banyak ahli kitab suci yang menanggalkannya pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Mereka berargumen bahwa kitab ini pasti ditulis pada masa itu, karena jika tidak, maka nabi tersebut pasti telah meramalkan masa depan dengan tepat, dan hal itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mereka berargumen bahwa kitab Daniel tidak ditulis pada waktu yang tertulis di dalamnya, melainkan ratusan tahun kemudian. Sayangnya, kebohongan tentang kitab suci ini adalah salah satu dari sekian banyak kebohongan yang oleh para ilmuwan modern berusaha untuk menipu kita. Dan yang lebih disayangkan lagi, banyak orang menerima kesalahan ini karena bagaimanapun juga para ahli kitab suci mengajarkannya. Tidak heran jika Paulus memperingatkan kita, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Pertama, lihatlah kutipan dalam pelajaran hari Selasa. Lalu pertimbangkan hal-hal ini. Bagaimanakah iblis menggunakan metode-metode yang sama pada masa kini untuk merongrong otoritas kitab suci secara halus? Yang kedua, apakah perlindungan terbesar kita terhadap salah menafsirkan firman Allah? Yang ketiga, upaya utama iblis dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat adalah untuk memfitnah karakter Allah dan menampilkan dia sebagai seorang tiran yang otoriter dan tidak mengasihi. Bagaimanakah si jahat berusaha melakukan hal ini, dan apakah respon Allah terhadap kebohongannya? 4. Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada nubuat yang dapat ditafsirkan secara pribadi. 2 Petrus 1 ayat 20. Bagaimanakah kita dapat memastikan bahwa kita tidak memutarbalikkan makna kitab suci untuk mencapai tujuan kita sendiri? Mengapa hal ini lebih mudah dilakukan daripada yang kita sadari? Dan bagaimanakah kita harus melindungi diri kita sendiri dari praktik ini? Bagaimanakah kita dapat melindungi diri kita dari hal ini? Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga,
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menolong kami, memberikan waktu yang baik bagi kami untuk bersekutu bersama, menggunakan waktu kami belajar sebagian dari firman-Mu. Tentu hanya kuasa Roh Kudus Tuhan dan hikmat surga yang boleh menolong kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa, agar kami juga tetap setia untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.